Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah kepada Tuhan di minggu yang terakhir dalam bulan yang ketiga. Kalau kita boleh masih ada sampai hari ini, bukan karena kuat dan karena kita mampu untuk melewatinya, tetapi oleh karena penyertaan Tuhan dan kasih-Nya yang selalu menyertai kehidupan kita sehingga kita boleh bertahan hingga pada pagi hari ini. Baiklah, mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Dan dari tempat ini juga saya menyapa kita semua, selamat pagi dan selamat datang seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan. Kita naikkan satu pujian untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Ku nyanyi haleluya. Kita mau datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mau naikkan syukur, rasa terima kasih kita kepada Dia. Sebab Dia Allah yang besar, yang menyertai kehidupan kita. Haleluya. Bapakku datang, amin, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita bangkit berdiri. Bapakku datang, Inilah kehidupan kami, Bapa. Kami datang dengan kerinduan hati kami untuk merasakan hadirat pada pagi hari ini. ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, oh haleluya. menyembahmu di sini.
aku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi Haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ini kerinduan kami, Ku nyanyi ini seruan hati kami. haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi
Haleluya. Haleluya. Ini seruan kami Tuhan. Seruan hati kami. Kerinduan kami Tuhan. Kami merindu Engkau berkarya pada pagi hari ini. Dalam setiap hati kami Tuhan. Dalam setiap pribadi kami Tuhan. Biarlah dalam setiap pujian kami Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu. Sehingga hanya Engkaulah yang kami permuliakan. Di dalam setiap pujian kami. Tolong setiap kami oh Tuhan. Engkau urapi, Engkau baharui setiap kehidupan kami Tuhan. Agar kehidupan kami ini menjadi pemuji dan penyembah-Mu Tuhan. Di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hati kami bersyukur dan berterima kasih. Untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh masih ada sampai hari ini Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bahkan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami pada pagi hari ini. Itu adalah sebuah kemurahan yang Engkau masih nyatakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sendiri yang berhadirat pada pagi hari ini. Memberkati dan menyertai ibadah kami Tuhan. Memusarakan segala rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua jadi seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan kami semua para pelayan-pelayan Tuhan. Yang Tuhan sudah percayakan untuk melayani-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong setiap pribadi kami Tuhan. Engkau curahkan urapan-Mu dari sorga. Mengurapi setiap kami. Dimulai dari hamba-Mu yang memuji, memimpin pujian. Para singer, para pemain musik. Bahkan seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada dalam kuasa, pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga kami boleh menaikkan pujian syukur kami kepada Engkau dengan penuh penyembahan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjalanan sidang jemaat Tuhan menuju ke tempat ini ada di dalam penyertaan Tuhan sehingga boleh tiba dengan selamat di tempat ini. Sehingga kami dapat bersama-sama untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dan segala pekerjaan iblis setan yang masih ingin mengganggu kami saat kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Bersatu hati kami menolak dan mengusirnya Tuhan. Bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus menolong kehidupan kami, memberkati dan mengurapi kami pada pagi hari ini. Biarlah otoritas Allah yang hadir pada pagi hari ini memberkati dan mengurapi kami pada pagi hari ini. Kami serahkan semua rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap dan kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita masih mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Kita sambung pujian kita. Kaulah Tuhanku. Haleluya. Kau
sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Biarlah ini menjadi pujian kita kepada Tuhan. Pengakuan kita bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Raja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sambung pujian kita. Bersyukurlah, kita mau datang kepada Tuhan. Bersyukur, bersukacita pada pagi hari ini. Dan bersama-sama seundang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersuka, hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na.
setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas bumi dan di dalam samudra. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, terbang-mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Ya, boleh lambaikan tangannya yang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Kita sambung pujian kita. Nyanyian tambahan nomor 71. Hatiku percaya. Kita katakan, Tuhan adalah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, Ku mau selalu bersyukur. bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Silakan duduk sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Karena kekuatan, nafas hidup dan kesehatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hingga pada pagi hari ini, itu semuanya datang dari Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Sangkor umum tempat ini, dan kita ulangi ref pujian ini, dan waktu dan kesempatan dipersilakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Puji Tuhan, bila pujian ini menjadi kerinduan kita, kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, sehingga Tuhan berkarya dalam kehidupan kita, dan kita mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan untuk tetap setia dalam setiap panggilan kita, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Puji Tuhan, kita akan menjalankan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita naikkan pujian, jangan lelah, dan korban persembahan dijalankan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. puji Tuhan. Terima kasih untuk korban persembahan Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik, waktu yang ada ini kita mau bersama-sama menyiapkan hati kita. Kita merindukan untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohonkan kuasa urapan Roh Kudus bekerja atas kehidupan kita, sehingga firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini boleh memberkati kehidupan kita, menjadi kekuatan dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Kita naikkan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan pujian dengan satu permohonan kita. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Biarlah urapannya mengurapi setiap hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan tanah kering
Penuhi hati kami Tuhan. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu. Ku rindu selalu Amin. hadir-Mu di hidupku, Memulihkan jiwa. memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Sekali lagi katakan, bagaikan tanah kering. bagaikan tanah kering Tolong setiap pribadi kami. yang merindukan air. Kami merindukan aliran air firman-Mu. Demikianlah jiwaku Haleluya. haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, Mengalirlah. mengalirlah kuasa Roh Kudus, Amin. mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, Mengalirlah. mengalirlah kuasa Roh Kudus. Setiap hati yang merindukan aliran kuasa Roh Kudus, mari bersama-sama kita angkat tangan. Kita mohonkan kuat kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Di hidupku mengalirlah. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Oh, mengalir ini kerinduan hati kami. di Oh, tempat ini, haleluya. mengalirlah oh Roh Kudus. Dengan lembut kita naikkan pujian ini. Mengalirlah. Mengalir. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus, Naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati. Satu permohonan kita. di tempat ini, Kita merindukan kuat kuasa Roh Kudus bekerja pada pagi hari ini. Menolong setiap pribadi kita. Sekali lagi mengalirlah. mengalir Oh, tolong kami. Roh Kudus, Berkaryalah dalam kehidupan kami. Haleluya. di tempat ini, mengalir Mengalir. oh Roh Kudus, Pulihkan. Mengalirlah. Mengalir. Pekerjaan selanjutnya kuasa Roh Kudus, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Mengalirlah. di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, di hidupku. Haleluya. Mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Haleluya. Setiap hati yang merindukan Roh Kudus, engkau jamah
Tolong Tuhan, setiap pribadi yang merindukan jamahan Tuhan, hari ini Engkau jamah dengan tangan kasih-Mu, dan biarlah kami menanggalkan sifat tabiat daging kami, dan kami memperoleh urapan baru, kami memperoleh kuasa yang baru, kami memperoleh pengertian yang baru, kami mendapatkan semangat yang baru untuk mentaati Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih oh Tuhan. Roh Kudus akan menjamah hati kami, Roh Kudus akan menjamah pikiran kami, sehingga kami mempersiapkan hati kami untuk memperoleh berkat-berkat yang Tuhan berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan seluruh kehidupan kami, bersama kami akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya, shalom. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita melihat pekerjaan-pekerjaan Allah di dalam firman yang memberikan kita kekuatan dan pengertian serta semangat yang baru di dalam mengiring Tuhan. Pada hari Minggu kita sudah mendengarkan pembagian-pembagian berkat menurut nama dan sebutannya, saudara. Ya, harta ya adalah ya satu kelompok bagian yang memiliki nilai, ya, haleluya. Kemudian kekayaan, jadi kita juga sudah pilah kekayaan dalam bentuk aset, kekayaan dalam bentuk pengetahuan, kekayaan dalam bentuk berbicara, ya, dan ini harus menjadi bagian terpenting di dalam menghadapi hal-hal di masa sekarang ini. Sekarang saya akan melanjutkan tentang berkat-berkat, karena berkat itu luas, saudara ya. Saya tahu bahwa berkat itu luas, berkat dalam dunia pendidikan, berkat dalam kesehatan berdasarkan firman Allah. Tentunya kita akan melihat bahwa berkat itu sudah ada dari dulu. Selain berkat beranak cucu dan bertambah banyak, ada berkat yang kedua adalah berkat kesulungan. Berkat kesulungan. Mungkin kalau kita berbicara tentang berkat kesulungan, kita mengingat kisah Esau dan Yakub. Esau dan Yakub adalah saudara kembar, ya, dan kemudian Esau memilih berburu, sedangkan Yakub tinggal di kemah, tinggal bersama ibunya. Ya, suatu saat Ishak berbicara kepada Esau, ya, engkau berburu, angkatlah anak panahmu dan buatlah masakan yang hidangan yang lezat untukku, maka aku akan memberikan engkau berkat. Tetapi kemudian Ribka mendengar, ya, perkataan Ishak, dan dia berkata kepada Yakub bahwa ya Esau pergi berburu, tetapi engkau mengambil anak dombamu di dalam kandang dan sembeli dan olahlah menjadi masakan yang lezat untuk ayahmu, maka dia akan memberkati engkau. Ya, saudara, Yakub lakukan, dan di situ kita lihat bahwa Tuhan melakukan hal-hal yang ajaib, ya, di dalam kehidupan Yakub. Ya, haleluya. Kejadian pasalnya yang ke-27 ayat 9. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Ya. Ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik. Ya. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, seperti yang digemarinya. Yang seperti yang disukai. Terus. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum ia mati. Ya. Lalu kata Yakub kepada Ribka ibunya, tetapi Esau kakakku ya, adalah ini seorang yang berbulu peran badannya. ibu, ya, saudara lihat. Ya, Esau berkata bahwa Yakub berkata bahwa Esau itu kakakku. Terus. Kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, Terus. sedang aku ini kulitku licin.
Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Ya, Dengan demikian, aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan ayat bukan berkat. 13. Tetapi ibunya berkata Ibunya kepadanya, berkata kepada Yakub, akulah yang menanggung kutuk akulah itu, yang anakku. menanggung kutuk itu. Dengarkan saja perkataanku, Ya. pergilah, Pergilah. ambil kambing-kambing itu. Teruskan. Lalu ia pergi mengambil kambing-kambing itu dan membawanya kepada ibunya. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak, seperti yang digemari ayahnya. Baik, ini pesan moral terhadap seorang ibu, ya, bagaimana menjaga berkat itu. Tahu kalau nanti lari ke Yakub, Esau, kemungkinan saja dia pakai berpoya-poya, dan itu dia berbisik kepada Yakub, ambillah ya anak domba kita yang terbaik. Ya, bayangkan untuk seorang Ishak, saudara, ya, Yakub untuk merebut hak sulung itu dia mengambil 2 ekor anak domba. Kira-kira Ishak habiskan ke tidak itu 2 ekor itu? Karena sendiri saja. Tidak dihitung 1 kilo, 2 kilo beli di pasar, tidak. Artinya bahwa setiap persembahan untuk meraih berkat Tuhan harus kita mampu memberi yang terbaik. Nah, bisa disebut korban, 1 korban penebus salah, ya, dan 1 korban bakaran, dan akan dipersembahkan. Di sini jelas bahwa tidak sekedar memberi makan Ishak, tetapi ada satu ketentuan dalam Taurat untuk memberi yang terbaik agar engkau mendapatkan yang terbaik. Apa berkat yang didapatkan oleh Yakub? Saudara, ya, singkat 26. Apa berkat yang didapatkan oleh Yakub? Silakan. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, Ya. datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Ya. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, Ketika diberkatinyalah Ishak dia. mencium pakaian Yakub, ya, diberkatinyalah dia, katanya. Katanya, sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau padang. Saudara, itu makna berkat, ya. Jadi bau badan pun disebut bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Makanya kalau kita lihat tentang bau badan itu tidak ada yang sama, saudara. Tidak ada yang sama, kecuali pakai parfum yang sama, ya. Menjadi bau padang yang diberkati oleh Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena Ishak sudah tidak bisa melihat lagi. Ishak sudah tua, hanya mencium. Tadi dia mulai ragu. Kalau saya dengar suara Yakub, tetapi kalau saya raba kulitnya, ya, berbulu Esau. Karena itu dia katakan, ya, bau padang yang diberkati Tuhan. Terus Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. nah, ini seorang Yakub diperuntukkan Allah akan memberikan embun yang dari langit. Maka saudara, kalau kita berbicara tentang berkat Tuhan, kita terlepas dari segala garis tangan. Ada di sini yang pergi bertanya, ini garis tangan saya bagaimana? Bagaimana mau diberkati kalau begini terus? Ya, orang sudah mulai kerja terus begini, tidak mau bekerja. Alkitab katakan kalau mau kaya harus rajin. Terus, Dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. ya, jadi akan diberikan tanah-tanah gemuk, tanah yang subur, gandum serta anggur berlimpah-limpah. Saudara, ini adalah teori tanam. Ada embun, kemudian tanah-tanah subur akan mengeluarkan buah, kemudian barulah berlimpah-limpah. Jangan ambil di bagian ketiga. Itu satu bagian. Ya, itu satu bagian. Terus, Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, ya, dan suku-suku bangsa akan suku sujud bangsa kepadamu. akan sujud kepadamu.
Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, Ya, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. ya. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah Inilah ia. berkat Yakub. Yakub itu siapa hari ini? Yakub itu adalah Israel. Haleluya. Karena itu tidak ada satu bangsa pun yang berani melawan Israel, berperang secara terbuka. Saudara ya, tentu hitung-hitungan. Ya, karena itu seluruh bangsa akan sujud kepada. Ya, perhatikan saudara ya. Kalau Israel kelihatannya dari geografisnya, kita pandang padang gurun yang ada hanya danau modal. Ya, tetapi penghasilan mereka, pertanian mereka menghasilkan setiap bulan. Ya, berbuah, bahkan mereka bisa mengekspor buah-buahan dalam jumlah yang banyak. Ya. Ini. Jadi Israel itu walaupun dia diperangi di negara sekelilingnya, tapi dia memberi makan bagi negara tetangganya. Walaupun berperang saudara, ekspor makanan, ekspor buah-buahan, seluruhnya, air pun diberikan. Air. Ya, air diberikan walaupun berperang. Karena itu di sini kita melihat bahwa berkat itu luas pada konsepnya. Sehingga kita belajar di sini bahwa rahasia menjadi orang yang diberkati Tuhan, akan ada embun turun dari langit. Embun, tanda berkat. Itu tanda. Wah, embun. Berarti ada curah hujan. Ya, hujan yang tidak mengakibatkan banjir. Nah, kalau kita di negara kita, hujan-hujan benaran sampai banjir-banjiran. Ya, harta yang sudah ada pun lewat. Ya, yang sudah bertahun-tahun pakai kursi sofa segala macam terendam banjir. Musibah yang besar. Ya, pertanian rusak. Yang seharusnya berbuah ya menjadi gagal panen. Kerugian begitu besar. Karena itu mari kita maknai berkat Tuhan harus sampai pada konsepnya berlimpah-limpah. Tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Gandum itu makanan. Kita tidak hanya berbicara tentang jasmani, tetapi mari kita berbicara tentang hal yang rohani. Bahwa kita berbicara bahwa gandum itu ia sedang berbicara tentang firman Allah yang akan berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Dan kita menerima anggur yang berbicara tentang kesukaan itu, ia akan menjadi berlimpah-limpah. Maka setiap orang yang menerima berkat Tuhan, ia berlimpah-limpah dalam ungkapan firman. Pembukaan rahasia firman. Apa pembukaan rahasia firman? Firman yang kita pahami, firman yang dimengerti, firman yang tersirat, firman yang tidak dalam bentuk kitab gulungan. Karena kalau orang berbicara tentang firman Allah, ia tidak sekedar berbicara tentang sabda Allah itu sendiri, tetapi ada firman yang benar-benar tersirat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Karena itu setiap orang yang mendengar firman harus mengerti firman Allah. Ya, jadi orang yang diberkati Tuhan tidak berkekurangan, tetap bersyukur. Amin. Tetap bersukacita. Amin. Tetap bersyukur karena apa? Karena berkat-berkat Tuhan itu berlimpah-limpah di dalam tempat-tempat penyimpanan, berlimpah-limpah dalam tempat adonan. Kalau saudara mau diberkati Tuhan, jangan pernah mempersoalkan ibadah. Maka yang dilakukan oleh Yakub itu adalah melaksanakan ibadah korban curahan. Kalau hanya memberi makan 1 kilo mungkin terlalu banyak, tetapi dia memberikan korban syukur, korban sajian, korban curahan. Ada yang dipersembahkan. Konsepnya kenapa orang tidak bisa memberi?
Karena tidak ada yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan itu adalah bagian dari berkat. Bukan sekedar bisa mempersembahkan, tetapi bagian dari berkat Tuhan. Ibadah keluarga kita laksanakan karena kita diberkati Tuhan. Ya mungkin pertimbangan kita kenapa kita tidak laksanakan kebaktian keluarga, karena mungkin rumah kita terbatas, mungkin ruangnya terbatas, kesiapan kita saudara. Tetapi berkat itu dimulai dari dalam rumah tangga. Ya, dimulai dari dalam rumah tangga. Jangan sampai berkat kita diambil oleh orang lain. Mulai dari dalam rumah tangga. Rumah tangga yang terbangun, rumah tangga yang telah menyimpan anggur dan gandum, rumah tangga yang berlimpah-limpah. Karena itu konsep berlimpah-limpah itu bukan baru hari ini, bukan baru sekarang. Tetapi konsep berlimpah-limpah itu dari dulu, dari Taman Eden. Ya, seluruh buah dalam taman ini boleh kau makan, kecuali buah pengetahuan tentang baik dan jahat. Ya, berlimpah-limpah susu dan madu. Karena itu saudara-saudara, anak-anak Tuhan, ya, tetap kita was-was. Kita berkata, apa yang kita mau pakai, apa yang kita mau makan, anak-anak mau sekolah, uang belanja, biaya apa dan seterusnya. Kalau saudara memperhatikan ibadah, maka dari sanalah engkau akan diberkati oleh Tuhan. Ya, ibadah dulu. Ya, jangan merencanakan sesuatu dulu tanpa ibadahmu engkau perbaiki. Maka ia menjadi penguasa atas bangsa-bangsa. Sampai hari ini, ya, pendapatan Israel ya di negara mereka itu besarnya dari wisata di seluruh dunia. Dari seluruh dunia datang. Ya, seluruh dunia. Berapa juta, berapa puluh juta. Apalagi kalau dari dataran Afrika datang itu mereka ya naik bus sampai di Israel itu banyak, rombongan besar. Saudara, karena apa? Berkat itu, bangsa, berkat orang-orang fasik akan diantarkan kepadamu. Ya, sampai di negara kita yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel pun setiap tahun jutaan dari Indonesia, saudara ya. Itu baru dari Indonesia saja. Ya, baru satu negara. Karena ada yang berulang-ulang pergi, ada yang 2 kali, 3 kali per tahun. Nah, saudara, kita lihat pembagian berkat. Kita berada di bagian mana nanti ya? Kita lihat di sini pembagian berkat. Haleluya, untuk memperoleh berkat sulung. Kejadian 49 ayat 1. Kejadian 49 ayat 1. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, Ya. Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Di kemudian hari, teruskan. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ya. Ruben, engkaulah anak sulungku. Engkau anak sulungku. Kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Teruskan. Engkaulah yang terutama dalam leluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, Ya. sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Ya. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Ini Ruben ini, saudara ya, disebutkan anak sulung. Tetapi pelanggarannya maka disebutkan engkau yang membual sebagai air. Tidak lagi engkau yang terutama, tidak lagi engkau yang sulung. Membual. Ya, membual. Membual itu dari kata bual, membual, kabualan gitu ya.
yang tidak mampu menjaga kesucian. Ia mendusta terhadap Allah. Ia tidak mampu hidup dalam kebenaran. Kita sebutkan di situ bahwa Ruben tidak mendapatkan makna berkat. Bahkan hak sulungnya pun diambil. Terus Simeon dan Lewi bersaudara. Tidak. Senjata Simeon mereka dan ialah Lewi kekerasan. bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Terus Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. ya, Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. teruskan. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ini apa yang dikatakan di ayat 7? Terkutuklah kemarahan Terkutuklah mereka, kemarahan mereka. sebab amarahnya keras. Ya, Terkutuklah keberangan mereka, teruskan. sebab berangnya bengis. Ya, Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub, ya. dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Jadi yang didapatkan oleh Simeon dan Lewi itu, saudara, bukan berkat. Karena amarah, karena suka menumpahkan darah, karena suka berperang, maka disebut terkutuklah. Ya, tidak ada berkat. Karena terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab keberangnya bengis, garang. Ya, bengis. Jadi tidak mendapatkan berkat. 2 ya. Terus 3. Yehuda, engkau akan dipuji oleh Engkau saudara-saudaramu. akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Ya, Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Teruskan. Yehuda adalah seperti anak singa. Ya, Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. terus. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Terus. Siapakah yang berani membangunkannya? Ya, tongkat. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, Ya, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. nah ini Yehuda. Jadi berkat yang diturunkan kepada Yehuda adalah berkat Israel. Kepadamu akan takluk bangsa-bangsa. Tongkat kerajaanmu tidak beranjak dari tanganmu. Siapa Yehuda? Yehuda itu yang melahirkan raja-raja. Yehuda itu yang melahirkan Yesus. Maka itu di perjanjian baru, Yesus itu disebut sebagai singa dari suku Yehuda yang memegang tongkat kekuasaan sampai hari ini. Karena itu tidak lagi sekedar berbicara tentang Israel, tetapi benar-benar terbukti pada lahirnya Kristus sebagai raja di atas segala raja. Sebagai raja di atas segala raja. Karena itu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat melihat di sini bahwa berkat itu seperti yang Tuhan berikan. Maka seorang anak Tuhan, ia tidak harus mempercayai urat tangan, tidak mempercayai rezeki. Oh, rezeki tanggal 3 sepi, kita tutup saja. Karena tanggal 3 apa? Angka apa? Ya kalau saudara sudah tutup, siapa mau datang beli? Gitu ya? Di hotel-hotel tidak ada kamar 3. Kenapa bisa demikian? Angka sial. Hari ketiga adalah hari kebangkitan Yesus. Saudara, jadi selalu yang berkaitan dengan feng shui ekonomi bertolak belakang dengan Injil. Kalau saudara berusaha tanggal 3, coba buka deh. Berbeda dengan hari yang lain. Tanggal 3 obral. Ya, obral dengan harga pokok. Tetap ada untungnya. Tidak akan sepi, saudara. Tidak akan sepi. Jadi di dalam Tuhan kita tidak mengenal namanya garis tangan. Oh, kita ini miskin karena kita dari keturunan miskin. Kita ini kaya karena kita dari keturunan orang kaya. Kita ini pasilida karena kita orang tua kita pasilida. Bukan. Semuanya itu
Tuhan yang memberikan berkat yang berbeda-beda. Kenapa bukan Ruben? Kenapa bukan Simeon? Kenapa bukan Lewi? Tetapi justru diberikan kepada Yehuda. Dialah yang memegang hak kesulungan itu. Ya, berkat sulung. Lalu apa korelasi antara kekristenan dengan berkat sulung? Kita dapatkan berkat sulung dari Yesus. Maka itu setiap anak Tuhan yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ia memperoleh berkat yang sulung, yang sama nilainya diberikan kepada Yakub, yang sama nilainya diberikan kepada Yehuda, yang sama nilainya yang ada pada Yesus. Engkau akan berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan berkuasa atas burung-burung di udara, dan berkuasa atas seluruh ternak. Ini saudara. Pemerintahan mulai dari sini, dari Yehuda. Kenapa Yusuf, saudara, bisa menjadi raja? Itu pada saat di Israel. Tetapi setelah bangsa Israel kembali ke Yerusalem, kembali ke Kanaan, maka tongkat kerajaannya mulai dibangun dengan baik. Di sana ada Daud, di sana ada Salomo menjadi raja, di sana ada beberapa raja-raja yang terkenal. Tetapi perhatikan, ya, Daud pun diberikan janji bahwa dari keturunanmu akan memegang tongkat kerajaan sampai selama-lamanya. Itulah Yesus. Oke, 11 ayatnya yang ke-12, 13. Sebulon akan diam di tepi pantai laut. Ya, Sebulon ini jadi yang keempat. Sebulon itu tinggal di pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal. Ya. Dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Ya. Jadi saudara, Sebulon ini membangun pangkalan perekonomian yang nanti kapal-kapal akan sandar di situ. Itu sudah digariskan dari dulu. Kalau ada suku bangsa yang menganut aliran Sebulon, maka itu akan berkembang dalam dunia perdagangan, saudara. Coba teruskan. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, ya, yang meniarap diapit bebannya. Ini Isakar tanpa beban. Terus ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik, dari negeri itu permai, ya, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak rodi. Jadi budak, menjadi pekerja. Nih, jadi saudara, Isakar itu adalah kaum buruh, pekerja, selalu gampang. Ya, ini kelompok-kelompok pekerjaan ini muncul di sini. Ya, ada yang menjadi tukang pikul, ada yang menjadi tukang membeli, ada yang pikul, ada yang menampung. Ya, coba lanjut. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Nah, ini jadi hakim, saudara. Makanya di pemerintahan kita ada hakim. Berarti itu dari suku Dan. Alirannya, saudara, ya. Jadi akan mengadili korupsi, mengadili penjahat, mengadili pendeta nanti yang korupsi. Nanti ada pendeta yang korupsi nanti. Ya. Korupsi apa yang dikorupsi? Apabila ada dana kas gereja yang diperuntukkan untuk pembangunan lalu dihabiskan, atau ada dana kas gereja yang diperuntukkan untuk janda-janda lalu dia gunakan. Artinya dana korupsi itu dia ambil tanpa batas di luar peruntukannya. Nah, itu dia. Nanti di suku Dan, maka lahirlah peradilan di seluruh dunia. Oke, itu mungkin. Lanjutkan. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan, ya, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Terus, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Jadi Dan berkata, aku menantikan keselamatan daripadamu, Tuhan. Gad, coba. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ini tukang pukul, saudara. Ya, tentara, pasukan, adalah pasukan tentara di seluruh dunia. Ya, ini disiapkan untuk berperang. Jadi kalau ada kelompok-kelompok perang, itu berkatnya mereka di situ. Dengan bersusah payah, mereka menjadi tentara,
Mereka akan berjuang mengangkat senjata, memerangi kaum separatis atau orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan, mengganggu negara. Maka lahirlah suku ini ya. Terus Asyer, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan ini raja-raja. Asyer ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, makanannya berlimpah-limpah. Dia selalu memberi yang terbaik. Ya. Boleh dikatakan bahwa Asyer ini saudara adalah orang-orang yang menguasai ekonomi secara keseluruhan. Ya, kalau tukang pikul cukup-cukup saja. Apalagi tentara, saudara. Maaf, saya hormati ya pekerjaan sebagai tentara. Tetapi mereka berjuang di hutan, membawa makanan seadanya. Kalau stoknya habis, maka mereka harus berjuang bertahan hidup di hutan untuk berperang. Beda dengan Asyer, makanan berlimpah-limpah. Ya, teruskan Naftali, seperti apa? Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Ya, Ia akan melahirkan anak-anak indah. dia bebas. Ini orang-orang yang bebas ini. Seperti apa? Seperti rusa betina yang terlepas. Bebas dia. Ya, tidak ada aturan yang mengikat mereka. Ini saudara, terus. Jadi adalah kelompok-kelompok yang namanya preman. Terus. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Ya. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Terus. Walaupun Perhatikan. pemanah-pemanah telah Walaupun mengusiknya, pemanah-pemanah telah mengusiknya. memanahnya dan menyerbunya, Terus. namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub, oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Teruskan. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas dan dengan samudra raja yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan kandungan. Terus. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung Berkat yang ayahmu sejak melebihi dahulu, berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. yakni yang paling sedap di bukit-bukit Ya. yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, Terus. di atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Yusuf menjadi teristimewa. Keturunan Yusuf. Jadi kekayaannya melebihi kekayaan orang-orang terdahulu. Kalau dulu dia mempunyai satu rumah, begitu berbicara tentang Yusuf, maka berkatnya berlipat-lipat. Kita seperti apa hari ini? Siapa mau pilih berkat Yusuf? Wah, lebih tinggi Yehuda. Ya, siapa mau pilih berkat Dan, mau ikut berperang? Tergantung, saudara. Maka itu setiap orang dalam jiwanya sudah diberikan keterpanggilan untuk melayani Tuhan. Kami sebagai hamba Tuhan memberitakan firman. Benjamin. Ayo, Benyamin. Apa kata Tuhan? Benjamin adalah seperti serigala yang menerkam. Seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Terus. Itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka ketika ia memberkati mereka. Tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. Allah akan memberkati mereka sesuai dengan yang diuntukkan masing-masing. Di suku Benyamin ini, saudara, suka mendapatkan berkat banyak, tetapi dia bagi. Dia bagikan. Ini ada bingkisan untuk janda disalurkan, ada bingkisan untuk anak yatim disalurkan. Hal-hal ini. Jadi tidak semua orang mempunyai sikap yang sama. Terbagi berapa berdasarkan Yakub? Terbagi 12. Ada orang yang diberkati kekayaan berlimpah, dia tidak bisa memberi. Dia berlaku seperti pemerintahan. Jangan diganggu, ini kita punya, dibatasi semuanya. Tetapi ada yang hidup pas-pasan, pagi menerkam seperti serigala, tetapi sore dia sudah bagi-bagi. Ini saudara, kira-kira dari ke-12 bagian ini
Saudara pilih yang mana? Karena itu saya katakan bahwa tidak ada istilah garis tangan dalam kekristenan. Ya, tidak ada. Masing-masing kita sudah berikan. Sama juga dengan anak-anak kita. Ada anak kita, saudara, dia tidak berpikir tentang harta. Wah, bikin apa itu? Sudah pakai-pakai saja, makan habis, besok cari lagi. Ada yang senang mengumpul, yang kecil-kecil. Ada yang senang koleksi barang-barang yang sudah lama. Ya, itu nanti lahirlah kolektor. Yang dulu tidak berharga, kemudian dia simpan menjadi berharga. Dulu 5 rupiah, sekarang orang cari 100 juta sudah tidak ada. Tapi di kolektor masih ada. Ya, apa namanya itu? Yang mengoleksi barang-barang kuno. Ah, itu masih disimpan. Berharga. Bagi keturunan Benyamin untuk apa itu? Ya, sudah bagi saja. Tetapi orang-orang yang berprinsip berbeda. Maka itu di dalam jemaat pun saya berpikir terdapat ke-12 bidang ini yang harus saling melengkapi. Begitu ada masalah, turunlah siapa? Pasukan Dan. Ada masalah apa, Om? Wah, kita diganggu. Oh, sudah, dia yang di depan. Ya, begitu. Ada di jemaat bermasalah, ada masalah apa? Ada masalah sosial yang tidak bisa diatasi. Kasih ke suku Benyamin, itu cepat saja rasa ibanya itu muncul cepat sekali. Aduh, kasihan ini bajunya yang 10 dia bagi 2, 5 untuk ini dia tinggal. Karena apa? Yaitu prinsip-prinsip hidup berbeda-beda. Tetapi seluruhnya menjadi berkat. Yang tidak mendapatkan berkat secara utuh di situ yang jelas, pertama adalah Ruben, yang kedua adalah Simeon dan Lewi. Kalau berdasarkan pasal 49. Tetapi nanti setelah di kitab Keluaran, nanti di kitab Bilangan, Lewi, kemudian Simeon dan Ruben itu ada bidangnya nanti. Dia mengukur batas tanah, dia mengukur, dia membagi. Lalu Lewi itu diperuntukkan untuk melayani. Dari yang tidak mendapat berkat diberikan berkat setelah Musa menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat membawa tabernakel. Maka lahirnya Taurat itu mengubah prinsip hidup, mengubah kutub, mengubah sistem. Ya, untuk apa? Untuk membentuk manusia agar manusia tetap berhasil. Maka jangan memandang berkat hanya besar, tetapi seluruh berkat yang kita miliki besar kecil itu bernilai, saudara. Ya, saudara. Pada saat saudara butuhkan jarum, walaupun dikasih pacul, oh bukan jarum, gitu ya. Kayak itu kebutuhan. Udah dikasih pacul ini lebih besar, bukan itu yang saya butuhkan, jarum. Jarum ukuran berapa? 0,1, yang paling kecil. Ya, benangnya untuk apa, saudara? Ya, jadi jarum dan benang itu diberikan sama dokter bedah dan tukang jahit. Pacul diberikan kepada petani. Ngerti? Kapal-kapal diberikan kepada nelayan. Barang-barang diberikan kepada pedagang. Ya, ternak-ternak diberikan kepada peternak. Ya, ini. Saudara, kalau saudara peternak diberi kapal, ini mau diapakan kapal ini ya? Kalau kapal kayu masih berpikir, oh ini bisa jadi kayu bakar nanti. Ya sudah, ambil saya pelan-pelan. Sebagian bikin kandang, ya sebagian dibakar, nanti kan begitu. Tetapi kalau yang nelayan diberi kapal itu dia perbaiki. Aduh, bocor ini, harus cari kayu untuk memperbaiki supaya bisa digunakan untuk menangkap apa? Untuk menangkap ikan. Itu yang di pantai, di tepi-tepi pantai tadi siapa? Ya, haleluya. Kalau tidak salah Isakar, ya, oh Sebulon. Nah gitu konsepnya, konsep berpikirnya orang berbeda-beda. Maka konsep berpikir manusia berdasarkan kitab Kejadian terbagi atas 12.
bagian. Tergantung setiap orang memilah berkat. Maka itu saya katakan pendeta itu saudara berat. Karena berkhotbah kepada orang muda, saya harus menggunakan kata teman-teman yang diberkati Tuhan, apa kabar. Tetapi kalau saya berbicara di kalangan pendeta-pendeta, maka saya akan berkata, para dewan-dewan gereja yang terhormat, mari kita bersama membuka Alkitab. Nah itu, karena kalau saya bilang teman, oh rendah sekali mereka. Masa saya teman main kelereng apa? Ini pemahaman ini. Maka itu konsep. Maka kalau kita pilih, saudara, kenapa ada orang yang mau jadi pendeta, yang susah-susah tetap diperjuangkan, itu panggilannya dia. Tetapi kenapa orang yang mau jadi nelayan, sudah susah kita berpikir, tapi itu senang dia di situ. Kenapa ada orang yang mau menjadi petani? Ya, karena itu panggilan jiwanya. Kenapa ada orang mau jadi jaksa, jadi tentara, jadi polisi? Itu panggilan jiwa. Apalagi kenapa ada orang mau jadi pedagang? Saya mau tanya Pak Nebaho, berdagang susah enggak? Susah atau enak? Susah. Susah. Ini susah. Ya, sudah punya aset miliaran, berdagang masih tetap berkata susah. Kerja di bank mana Pak Narno? Kerja di bank susah enggak? Ya, ngurusi masalah keuangan orang lain. Wah, susah itu. Kita harus beli solusi. Giliran kita yang paceklik, tidak ada yang datang bantu. Tapi kita membantu orang. Jadi pendeta apalagi yang diurusi masalah psikologi, masalah kesehatan, masalah berkat, urusan makan minum, masalah karakter, masalah apalagi, masalah generasi, masalah seterusnya. Maka itu saya katakan gereja mempersiapkan seluruh generasi untuk maju. Jadi saudara yang berdagang, saudara yang bertani, saudara yang beternak, saudara jadi tentara, saudara jadi polisi, saudara jadi jaksa, jadi hakim, jadi nelayan, jadi pedagang, jadi pengacara, itu panggilan jiwa. Tetapi saya jadi hamba Tuhan pun itu panggilan saya. Kalau saya disuruh berdagang hari ini, mungkin saya kata, oh gampang. Tinggal berdoa saja, pasang simsalabimillah, ya barabara laku. Tidak akan mungkin. Ya, itu panggilan. Tapi demikian pun saudara, kalau saudara datang berkhotbah seperti saya, kelihatannya gampang, saya begitu berdiri sudah getar-getir. Waduh, mau bicara apa ini? Sampai hilang konsep. Yang disiapkan lain dengan yang disampaikan. Karena apa? Kita tidak di situ. Maka mari kita saling menghargai. Amin. Amin. Saling menghargai. Anak-anak muda, bangunlah visimu yang baik. Ya, jangan mengikuti pola yang salah. Yang penting kerja, yang penting ini, yang penting itu. Permasalahan yang pokok pada setiap kehidupan manusia adalah saat manusia tidak mempedulikan ibadah. Itu masalah yang tertinggi menurut saya. Tetapi kalau begitu sampai pada ekonomi, dia akan berkata bahwa masalah yang terpenting ya di dalam mengatasi dagang adalah harus menjual barang lebih mahal dari nilai pokoknya. Kalau itu dijual turun, berarti rugi dan itu menjadi masalah. Maka yang permasalahan pokok dalam berdagang adalah rugi. Ya, jasa. Jadi yang jadi tukang pikul itu jasa, saudara ya. Tidak pikul barang, tetapi dipanggil untuk memperbaiki, dipanggil untuk mengangkat, dipanggil untuk melakukan ini. Itulah berkat-berkat kita masing-masing. Dan ilmunya ada. Jadi cukup ini menjadi bagian-bagian yang bisa kita pelajari, maka saudara jadi peternak dengan baik. Amin. Amin. Bila perlu ternaknya juga didoakan, Tuhan berkati ternak saya. Seperti Yakub. Ya, diberikan air dan didoakan, berkati jauhkan dari segala sakit wabah. Ayam didoakan juga berkati. Apalagi semua bidang pekerjaan, saudara. Ya, semuanya yang berdagang juga begitu. Tetapi sesuaikan dengan panggilan kita masing-masing. Kita sudah petakan jalur berkat-berkat di sini. Maka saya jadi hamba Tuhan bersyukur. Saya jadi hamba Tuhan menemukan panggilan yang benar-benar ya harus menjadi
ketentuan umum di dalam melaksanakan pelayanan. Sekarang berkat, nilai berkat dalam konsep keseluruhan. Ayo, Ulangan pasal yang ke-28. Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Syarat diberkati Tuhan di situ. Ulangan 28 ayat 1. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Jika Tuhan engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya dan setia pada segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Apabila engkau, ini dia berbicara kepada bangsa Israel, saudara, bukan berbicara kepada bangsa kafir. Terus segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Dan jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di kota. Saudara yang tinggal di kota Sorong diberkati Tuhan. Amin. Terus. Dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah engkau di ladang. Jangan berladang, bersungut-sungut, kok saya jadi petani, tanam kasbi 5 bulan baru panen. Tetap diberkati Tuhan. Lanjut. Diberkatilah buah kandunganmu. Diberkatilah buah kandungan. Hasil bumimu dan hasil bumi, ternakmu. Hasil ternakmu. Yakni ini anak saudara yang sapimu. beternak, diberkati Tuhan. Piara induk 3 masing-masing punya anak 20. Kalau B2 3 bulan jual. 60 ekor saudara. Tapi kalau saudara kasih makan pukul-pukul, mati dia nanti. Karena emosi, itu potong kita senang, kasihan. Itu tidak diberkati. Terus, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Haleluya. Jadi ada sapi, ada kambing domba, kemudian ada bakul, tempat adonan. Terus, diberkatilah engkau pada waktu masuk. Dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Haleluya. Tuhan berkati. Jadi kalau kita diberkati Tuhan, di segala bidang pekerjaan harus diberkati, tetapi di segala bidang pekerjaan saudara harus menjadi berkat. Amin. Guru-guru yang bekerja sebagai guru tanpa tanda jasa, mengajar generasi bangsa untuk mengetahui seluruh ilmu, itu adalah panggilan. Panggilan. Kalau saya dipanggil jadi guru, mungkin susah karena panggilan saya tidak di situ. Begitu tidak tahu satu kali, mulai berpikir ini yang bodoh saya atau dia. Kok sudah ajar-ajar tidak jadi-jadi kan begitu. Haleluya. Ini saudara masalah. Karena apa? Ilmu pengetahuan kita. Maka itu hargailah setiap bidang pekerjaan saudara. Jangan menggerutu dalam mengerjakan setiap bidang-bidang pekerjaan. Menjadi hamba Tuhan menggerutu, menjadi petani menggerutu, menjadi guru, menjadi nelayan. Tidak bisa. Masing-masing kita telah diberikan berkat. Kalau saudara, saya berulang kali mencoba mancing. Kelihatannya gampang saja. Dapat. Saya berulang kali taruh tidak dapat-dapat. Ini masalahnya apa ya? Pancingnya sama, makanannya sama, ukurannya sama, nggak dapat. Dia, karena berkatnya berbeda. Amin. Tapi coba kalau dia disuruh layani orang, dia tidak bisa. Paling dia bingung, Pak Pendeta, begitu saja sudah orang bisa takluk. Saudara jadi saya mau katakan kepada saudara bahwa mari kita saling menghargai. Jangan saling merendahkan, karena semua bidang pekerjaan mengandung janji berkat yang besar. Amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Baik, kita bersama bangkit berdiri.
Mengalirlah kuasa Roh Kudus bagaikan tanah kering yang merindukan air. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Nomor 17. Oh, haleluya. Bagaikan tanah kering. Haleluya. Haleluya. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Rindu selalu, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Hidupku bagaikan tanah kering. Kita bersama bangkit berdiri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus. Di hidup mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Mengalirlah, oh Roh Kudus.
masing-masing bidang pekerjaanmu hari ini diteguhkan oleh Tuhan. Guru-guru, bersyukurlah engkau menjadi guru. Pedagang-pedagang, bersyukurlah engkau menjadi pedagang. Petani, nelayan, peternak, biro jasa, tukang pikul. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Hamba Tuhan, pernahkah engkau bersyukur jadi hamba Allah? Pegawai negeri, engkau syukuri berkat yang Tuhan beri. Oh haleluya. Haleluya. Roh Kudus akan menjamah setiap hatimu. Mari engkau angkat tangan. Engkau angkat tanganmu. Oh haleluya. Biro jasa, bagian transportasi, hari ini Tuhan berpesan untukmu. Engkau bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan. Menjadi ojek online, menjadi jasa transportasi umum. Haleluya, pekerja teknik. Tuhan memberkati pekerjaan saudara. Biarlah aliran Tuhan mengaliri setiap hati kami. Haleluya. Sembah Dia, peternak-peternak. Pernahkah engkau berkata bahwa yang engkau kerjakan itu adalah bagian dari janji Tuhan untukmu? Saya meyakini tidak ada garis tangan, tetapi segala yang Tuhan berikan adalah berkat. Yang mau diberkati oleh Tuhan hari ini, engkau minta sesuai dengan panggilanmu hari ini. Oh haleluya, di setiap bidang pekerjaan ada kesusahan. Ya waralaya basa, ya waralaya basa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, singer nyanyikan pujian ini, mengalirlah. Haleluya. Lah kuasa Roh Kudus. Masing-masing kita turunkan tangan di tempat ini. Saya mengundang Pak Sihite memimpin kita dalam doa. Berterima kasih atas firman Tuhan hari ini. Mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Sekali lagi, mengalirlah. Roh Kudus mengalirlah atas kami.
kuasa Roh Kudus. untuk menolong setiap pribadi kami, oh Tuhan. Karena hari ini kami mendengarkan firman Allah akan janji-janji penyertaan-Mu. Hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan akan janji-janji-Mu. Bagi kami orang yang takut akan Tuhan, bagai berkat ke-12 suku Israel itu, itulah pernyataan Allah bagi kami. Mampukan kami Tuhan menanti-nanti janji firman-Mu. Mampukan kami untuk terus takut dan setia kepada firman Allah, agar hidup kami tidak terbelengkai, oh Tuhan, agar kami tidak kecewa terhadap Allah, agar janji-janji-Mu Tuhan nyatakan bagi kami. Benar Tuhan apa kata firman-Mu. Kalau kami takut akan Tuhan, kalau kami terus di dalam Tuhan, seperti Yakub, oh Tuhan, yang memberkati anak-anaknya, maka biarlah hidup kami bagian dari ke-12 suku Israel itu, memperoleh janji-janji penyertaan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih, oh Tuhan, bangkitkan iman kami, hadirkan Roh Kudus-Mu di setiap hidup kami, untuk kami berhikmat, oh Tuhan, untuk kami mengetahui apa yang kami butuhkan, memintanya kepada Allah, karena Engkau Allah yang akan memberkati. Tuhan, Engkau menyediakan bagi kami. Biarlah mulai hari ini, oh Tuhan, kami tidak perlu takut dan khawatir lagi, oh Tuhan. Apapun jadinya usaha pekerjaan kami, apapun Tuhan, oh haleluya, kegiatan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak akan kecewa, dan itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Ajar kami setia terhadap perkara yang kecil, untuk Tuhan limpahkan perkara yang besar di kemudian hari. Terima kasih untuk janji firman-Mu. Janji firman-Mu hari ini kami tanggap, oh Tuhan, kami letakkan di hati kami. Kami percaya jika kami terus takut akan Tuhan, kami akan dipelihara, kami akan diberkati dimanapun, oh Tuhan. Baik keluar masuk kami, Tuhan akan selalu memberkati kami. Terima kasih buat janji firman-Mu, terima kasih buat janji penyertaan Tuhan, terima kasih buat anugerah, oh Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur, oh Tuhan, apapun yang kami miliki, apapun yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, biarlah kami kerjakan dengan segala ungkapan syukur, oh Tuhan, agar terus Tuhan, haleluya, yang Kau percayakan yang terbaik, dan kami tidak bersungut-sungut, tetapi janji firman Tuhan, Tuhan akan nyatakan di dalam kami. Terima kasih, oh Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada saat hari ini, oh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang sudah mengambil yang bagian dalam pelayanan hari ini, Tuhan akan memberkati dengan berlimpah-limpah upah dari segala kesungguhan. Tuhan akan nyatakan bagi kami. Maka di hamba-Mu Tuhan yang sudah memberitakan firman Allah, pakai dan urapi di kemudian hari lebih leluasa lagi, oh Tuhan, lebih berkuasa atas, oh haleluya, sidang jemaat Tuhan. Tuhan untuk haleluya memberkati kami, berkati hamba-Mu, oh Tuhan, bersama Ibu Gembala, oh Tuhan, para anak-anak, tidak kekurangan sesuatu apapun, bahkan semua kami sidang jemaat Tuhan berkati, oh Tuhan, dengan berkat-berkat yang berlimpah, terlebih kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan, kami percaya ibadah-ibadah di kemudian hari Tuhan akan melengkapi kami semua dengan roh dan firman-Mu, sehingga kami, oh Tuhan, percaya kami dipelihara oleh Tuhan sampai Maranatha Engkau datang kembali. Tuhan, ajar kami setia dan sungguh-sungguh lebih percaya lagi kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih buat berkat Tuhan, buat pemeliharaan Tuhan lewat makanan rohani yang Tuhan nyatakan pada saat siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, terima kasih. Baik, Tuhan memberkati kita semua dengan segala berkat yang Tuhan beri, akan menjadi kekuatan buat kita. Maka setiap bidang pekerjaan mari kita syukuri dengan mengucap syukur setiap hari, ya. Jadi Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan. Pengumuman minggu ini Rabu pendalaman Alkitab
Rabu sudah bulan April itu saudara. Kemudian Jumat doa penyembahan jam 6, Sabtu Komuda Remaja jam 5 sore. Terima kasih dukungan dari orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk beribadah pada hari Sabtu. Hari Sabtu khusus kaum muda remaja, kita didik mereka untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Jadi kunci berkat berdasarkan Alkitab ibadah. Itu kunci. Dengan setia beribadah. Kalau kita beribadah sungguh, maka Tuhan akan memberikan kita berkat. Ya, ingat Ulangan 28 ayat 1. Kemudian minggu kebaktian sekolah minggu dan kebaktian umum digabung. Ya, sebagai minggu pertama ya, dan kita sertai dengan perjamuan suci dan korban khusus untuk mubes ya. Tanggal 2, 3, 4 itu hari raya saudara. Jadi tidak pengaruh dengan kita. Kita lihat bersama bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan, dan ada hal yang Tuhan taruh di hati saya. Saya berulang kali menolak ya, masih cukup ya, tetapi 2 atau 3 kali saya masuk ke gereja, Tuhan bilang kau harus tambah kursi. Berapa banyak Tuhan? 20 saja. 20 ya, murah saja ya. Tetapi itu Tuhan pesan begitu saudara ya. Kalau maunya kita ya 200 kah, 300 langsung sampai di atas. 20 saja. Karena itu saudara-saudara tergerak hatinya ya bisa mengambil bagian dalam hal ini agar anak-anak kita tidak duduk di luar saat jam-jam ibadah. Ya, Tuhan memberkati. 20 itu sudah terlalu banyak ya. 20 berulang kali, dan Desember tambah kursi 20. Waduh. Mungkin jangan sampai hati saya, tetapi ya itulah saya sangat peka, dan 2-3 kali ya saya waktu doa puasa juga diingatkan Tuhan tambah kursi 20. Kalau kursi kosong maka Tuhan akan kirim jiwa untuk mendudukinya. Ya, baik, sekira itu menjadi yang kursi sekualitas ini saudara ya, karena ada plastik, nah jadi kita bergumul untuk hal itu. Ya, Tuhan memberkati, dan harus saya sampaikan karena hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan. Sekira itu menjadi untuk hari Minggu itu korban untuk mubes. Ya, sekali lagi bantu doa, kami harus berangkat mubes. Bulan depan, April, akhir April, dan Tuhan tolong kita semua, Tuhan memberikan. Kita berdoa untuk saudara kita Sintika yang Jakarta, check up, kemudian saudara Bapak Nesa yang juga sakit karena kecelakaan jatuh saudara ya, bermotor. Kemudian saudara yang di luar kota, Pak Mama Johan dengan Mama Kori di Toraja, Tuhan tolong semuanya agar Tuhan memberkati. Baik, kita bersama bangkit berdiri, kita berdoa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik di tengah pelayanan kami. Tuhan, kursi yang kami butuhkan 20, Tuhan telah kirimkan dengan janji firman-Mu. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat yang ada di luar kota yang telah kami sebutkan namanya. Tuhan lindungi mereka, Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, memberkati seluruh pelayan-pelayan yang melayani pada hari Minggu mendatang. Engkau urapi, oh Tuhan, dengan urapan tangan kasih-Mu. Tuhan, setiap pelayan-pelayan yang memberkati kami hari ini, anak-anak muda yang Tuhan telah pakai di dalam pelayanan, kami berterima kasih, baik dalam bidang musik, dalam bidang singer,
Tuhan, Engkau telah menaruh hal yang terbaik bagi jiwa mereka untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang takut Tuhan di masa yang akan datang. Setiap pekerjaan kami Engkau berkati, dan kami bersyukur dengan panggilan dan keterpanggilan kami. Tuhan akan tolong kami, oh Tuhan, untuk kami dapat melakukan yang terbaik. Ibadah minggu, ibadah disertai perjamuan suci dan korban khusus untuk Mubes. Kiranya Tuhan tolong dan campur tangan agar segala yang kami kerjakan di tengah pelayanan juga berbuah manis untuk jiwa yang lain. Dan juga oh Tuhan yang sakit, juga saudara Sintike di kontrol kesehatan di Jakarta, memberikan yang terbaik. Juga saudara Bapak Anesia pulihkan kondisi kakinya karena cedera kecelakaan. Tuhan memberkati dan juga tolong kami semua agar kami tetap mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan sampai kekal dan abadi. Seluruhnya kami peruntukkan bagi Tuhan. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu, terimalah berkat anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari anakmu yang tunggal, penyertaan dari Roh Tuhan menyertai saudara sekalian, berkat kesehatan, berkat umur panjang. Tempat-tempat adonanmu akan penuh dengan berkat, tempat-tempat penyimpananmu akan penuh dengan berkat, dan kami semua mendapatkan sukacita karena berlimpah-limpah anggur dan gandum. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat siang.